Wong biasa mawon, mboten napa-napa. Nggih, Monggo. perjalanan sampeyan iki kula tinggal napa mah, napa wong jenenge ilmu rasa. Oh, ilmu rasa niku kan olah rasa, nguripi rasa, perjalanan rasa. Nih, pesan iki kan kula poso kok wonten ketingale wit godhonge kok muris ngono iki. Tapi sak temene wit niku wau asale wit apa niku? Terus kok dadi wit nangkli niku wau wit muris niku. Kula sing semrak niku muris ngono. Oh, langsung ngono merasa bahwa itu Muris. muris. Nggih. Awalane rasa niku perjalanane rasa niku wau asline perjalanan sing yo napa kan saged dijelasno asal usule kok terus maring ngono kok nemokno wit muris. Yoga kula Pak Watu. Oh, pas waktu. Ha. Watu arek iki. Kula wonten kepikiran ten ngoten terus posok yen wayah pas posok ngoten. Oh, nggih. Muris kok dikei gambaran muris. Dikarenakan apa ya? Anak sakit. Pon muris niku mboten sirsak niku lah. Nggih, sirsat. Pirsa. Terus kok niki wau sampean jago tentang tumbuh-tumbuhan. Ya, Niki lho. kok nabati ya. Nabati. Kok wit-witan kok. Nggih. Kan wit muris iku bukan dari Jawa ya, dari Banten. Berarti masa kolonial Belanda. Sing kados kok disebut kantong asam nggih. Kantong asam. Nggih, kantong asam. Nak teng daerah kula niku jenenge nangka londo. Ya iki bener. Leres nggih. Karena nggih, itu kan anjane pohon tanaman Dari Belanda. kolonial Belanda masa abad ke-19. Biasanya kan anjane kan digawe kulit ya. Kecantikan. Kok kecut ngene kok wong watuk malah gak tambah parah. Ya kula Tapi wong iki mboten anu nggih. Sing ngono kan tergantung sugesti ya. Berarti di mana perjalananmu kok nang abad ke-19 sampai kolonial Belanda. Iki lek di anu bukan berarti sing wonten lebete rasah niku wow. Begitu mundur ke abad ke-19 wonten nek diganono sejarah ini wonten. Meskipun untuk perjalanan rasa niku mau ada trouble atau masalah tentang putra. Nggih. Saya lah itu perjalanan tahun 19 masa kolonial Belanda di mana tandane memang rasa memang di alam mimpi memang bisa terlanjut dan melanjutkan prosesi perjalanan ruhania itu mau ruhnya rasa itu mau insya Allah iso masuk ke masa abad 19 ya. Istimewa nih berhubung terhenti nggih terhenti balik kembali terus bangun tapi maka di situ hanya ingin tahu obat herbalnya gitu ombone daun sirsak tapi belum mencoba.
Belum mencoba. Belum mencoba. Kalah mbek Victoria lambat mbak. Iki nonton apa? Memang seperti itu. Saya mau. Loh, ngoten iki lho, sing di mana seharusnya bisa mengikuti prosesi perjalanan di mana kita tidur meskipun mimpi itu yang wong Jawa kembangi wong dulu, tapi begitu indah sebenarnya kalau memang prosesinya bisa digambarkan pada itu ada kelanjutannya, maka itu bisa tercapai. Kalau kita lihat dari penjelasan pohon sirsak itu tadi, padahal pohon sirsak ini jaranya kan di abad ke-19 asal kolonial Belanda. Mungkin kita bisa mengikuti alam pada waktu geografisnya di abad ke-19 di masa bagaimana Nusantara kita itu menderita pada waktu itu karena penjajahan. Terus nenek moyang ini di Mas Nawi mengikuti alurnya era kolonial Belanda. Iya. Jangan seandainya Semarang, masya Allah, semai. Kira ya kita nggak sombong dalam hidup dengan di dunia yang damai seperti ini. Akhirnya kita bisa nguri-nguri leluhur kita di mana masa itu rasanya pada masa ini. Ya inilah yang disebut olah rasa, olah rasa, medhar rasa itu di mana kita membaca rasa. Monggo Mas. Terus niki Mas. Kados nuah nggih. Nuah tapi itu istilahnya berulang-ulang kali. Sumama kita itu sering ketemu seseorang yang kita cintai, tapi di mana setiap kali kita jalan itu ya mesti sama orang-orang itu terus gitu loh. Tidak pernah berganti wanita-wanita lain gitu. Jadi mulai dari kecil sampai masa sekarang sampai masa besar. Ketika Nuah ketemu tentang seorang wanita, Alam mimpi ya. Iya, kalau mimpi, di alam mimpi, ya wanita-wanita itu saja. Dia itu hanya satu orang itu, tidak pernah berganti. Ini kalau kita masuk ke ranah rasa ya, medhar rasa itu kalau Mbak itu cara memahami atau menyifatinya di mana biasanya masuk ke alam bawah sadar kita ya, tertidur itu tadi itu kadang bisa yang bisa disebut karena sesuatu hal rasa yang tidak tersampaikan, yang sudah terjerat atau terjebak di dalam rasa sejati itu tadi, terbendung, terbelenggu, atau rasa bersyukur masuk ke dalam rasa sudah didapatkan ya, dengan rasa yang begitu bangga ya, itu yang menguat, maka di situ akan tercipta. Nah ini yang prosesi ada dua, tapi kita nggak akan melihat konteksnya tentang rasa yang tidak tercapai, terus terjebak di dalam lingkup atau ruang lingkup rasa di dalam diri. Nah, jarane jagat cilik. Jagat cilik ini hati. Di sanubari masih tersimpan begitu rapinya, dan dia itu terjebak di situ, di mana kita dalam secara prosesi dalam medhar rasa dalam kehidupan kita nggak berani untuk bercerita ke siapapun, dan disitulah hanya dibaca sastranya, tulisannya itu hanya di dalam jagat kecil ini. Maka akan timbul terus menerus secara istiqomah atau secara kontinu di dalam alam bawah sadar. Itu kadang-kadang itu
bisa mencapai di mana kita itu lah jarene wong Jawa iku seperti koyo ngomel dhewe iki piye napa ning piye nglendur. Ngelendur. Itu kan ada dua fase di mana rasa senang, rasa puas untuk perjalanan rasanya atau yang tidak kesampaian tapi terjebak karena masih terngiang masih selalu itu ada di dua itu kita kembalikan kepada yang tahu rasanya kita nggak enak juga kita bahas di sini kan gitu ya kan oleh ini menyangkut kadang suatu contoh ini itu tadi saya klarifikasi tentang bahasa tentang antara ada wanita masuk dalam bawah sadar itu ini perumpamaan contohnya Ya, betul. bukan yang bertanya tadi itu menjalani Mengalami. itu atau mengalami itu ini hanya karena mungkin curhatan para kadang sing remen karo carut kocetho pada awalnya ya kan Iya, betul. dimana bertanya-tanya tentang rasa ya iki sing diarani medhar rasa iku Curhatan hati. curhatan hati medhar rasa monggo curhat malih medhar rasa malih iki itu ada fase kedua Ini bahkan pas pergi malam Senin pulang nang mriki, dan iku film teng pesantren nggih nang pesantren nggih nuah teng mriki. Dan niku kula teng nuah niku kados seman kengken punggung nang segara kali buta napa kados klopo ngoten. Kados klopo setunggal tapi klopo niku gandose ngoten. Warnane ijo. Kulit ijo ngoten. Mboten putih, gandose kan putih iki. Dan niku ijo ngoten. Dan niku sampeyan kengken kula kungkum teng segara kalih klopone niku mau nggih dikungkum teng banyu nggih. Kados teng banyu teng segara. Sampeyan niku nungguki teng pinggir ngoten. Teng pinggir segara ngoten atus pantai lah. Wonten lungguh teng mriku sampeyan tungguki. Lah niku sampeyan kengken kula maos kados donga napa ngoten tapi kula pun lali pun supe. Niku jumlahe nggih pinten ngoten 70 atau pinten ngoten. 75 kali Dan niku kula Nggih. supe. 75 kali Dan niku kados klopo tapi kok gandose ngoten warna ijo. Lah niku kan sampean kan ajenge tak niku ni sampean nggih. Niku ajenge tak dudohe niku untuk sampean ajenge unjuk ngoten. Lah niku kula sobek ngoten. Kulit apa? Kulite kados apa? kulitnya seperti Gandose niku. oh gandose Lah niku kan kula maem niku. Cuwilane ngoten kula maem sadurunge tak wene sampean. Lah niku kados lewegi ngoten. Lewegi nemen sampai kula pas tangi niku tasik krasa legine. lagi Lah niku mari ngoten tak wene sampean mari ngoten alarme nyala. nyala terus terbangun Terus terbangun. iya nah nggih iku wow wonten medhah rasa sing niku sejatosé perjalanan yang sebenarnya yang akan kita mulai nanti akhirnya panjenengan disumerapi sastra-sastra atau tulisannya itu yang diarani sastra cedhak ditulung nggih bahwa sebenarnya kan ada minyak kelapa mungkin terus di alam mimpi sampean membacanya secara rasa melihat bentuk suatu kelapa tapi tentang gandosnya tetap ada di situ nah, dengan warna yang begitu hijau dan rasa manis itu
sebenarnya fadilah manfaat mana amalan yang akan kita jalani dalam medhar rasa ini begitu sangat manis hasilnya, sangat indah. Terus tapi untuk perjalanan prosesinya di mana kita menjalani keistiqomahan itu seperti samudra gitu. Gitu loh. Mudah terhanyut di mana kita mengapung di atas samudra. Mungkin kita bisa mengandai-andai dengan angan-angan alam baru kita bahwa ini buat apa ya? Itu. Padahal jangan dilihat itu. Di dalam samudra itu yang dilihat, yaitu samudra itu hati kita. Bagi prosesi yang menjalani, yang mengamalkan medhar rasa. Apa pentingnya? Nah, di situ kan banyak sekali fenomena di mana situasi kondisi yang tidak menguntungkan di diri kita juga disebut juga masalah. Tapi lah di mana untuk menjalani itu semua dan itu selesai dan cara belajar mengajar ini secara menjadi sukses, ya bisa kita rasakan manisnya dari buah apa itu tadi. Ini hasil ini fadilahnya, manfaatnya di mana sudah terbaca kepada Kang Ibnu. Nyuri setat nih. Nyuri setat. Nyuri setat. Iki sing dartekno nginceng rasane guru. Iki ternyata Kang Ibnu sudah mencapai panggilan kembar yang disebut Kaca Benggala. Kaca Benggala. Weruh sak njoboning winara. Padahal prosesinya hari ini, kemarin malam dia membaca itu secara rasa, hari ini tercipta. Nah, asik Kang Ibnu tidak memperhatikan bahwa di situ ada minyak kelapa dan gandos. Itu syarat pertama ya kan? Nggih. Ini syarat pertama. Nah, itu sudah terbaca. Dan dia juga membaca amalannya bahwa amalan ini ada 70 lebih, tapi dia nggak mengingat itu. Maka disitulah Simba mengatakan 75 kali. Tapi sudah terbaca meskipun si pelaku pembaca Kaca Benggala ini, pangilon kembarnya ini tidak tahu tulisan itu apa, amalannya apa yang nanti. Yang terpenting dia tahu bahwa nanti ada amalan atau seperti doa itu diulang-ulang 70 lebih. Itu sudah masuk ke 99%. Di mana wis weruh sak njoboning winara, di mana dalam tahap belajar mengajar di pesantren ini sudah ada hasil tentang pagelaran ilmu rasa. Nah itu bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang di mana ridho-ridhonya dan tidak kalah pentingnya yaitu ridho seorang orang tua. Agar apa? Di pesantren ini Kang Ibnu bisa manfaat dadi santri sing miku. Maka disitulah dengan ridho orang tua, keikhlasan orang tua itu betul apa pentingnya. Ridho orang tua, mungkin kalau kita sudah berumah tangga, ridho istri, di mana kita ada prosesi di pesantren ini belajar mengajar. Oh ternyata urusan njoboning winara hanya itu, iya. Sekaliber kita cara memahami rasa itu saja. Mungkin di luar sana ada yang lebih hebat dan istimewa, ya kan? Yang terpenting kita itu ya inilah ala kita, produk kita.
Ya seperti ini rasa kita. Sebatas itu aja kemampuan kita karena porsi kita di situ. Itu caranya mengilhami ilmu rasa. Karena ya di luar sana ya pasti lebih hebat dari kita. Wong dermane wong Jawa niki mung sawang sinawang. Gitu. Nggih. Harus bisa nyawang lho niku. Lah ngoten mawon kados falsafah sing kula remeni niku. Nek nyawang sukete tanggane nggih ketok ijo timbangane sukete piyambak. Iya, Mbak. Masih ya suket karet. Nggih, Mas yo karpet. Karpet. Nah, ngoten. Niki jadilah kalian menjadi suatu kebanggaan tersendiri agar dalam prosesi belajar mengajar di pesantren Satrio Tunggal Jagat ini di mana kita memahami olah rasa, uripi rasa sampai medar rasa. Ada benih hasil dari perjalanan di pesantren. Gitu. Nah, moga-moga Kang Ibnu ini lebih giat dalam menggali potensi-potensi di mana dia ingin memahami tentang yang begitu ideal, begitu indah, yaitu tentang alam gaib itu sebenarnya. Kegaiban seperti apa? Sampai-sampai yang disebut werusak jubining winara itu apa? Werusak jubining winara tembus pandang tanpa batas sak jroning netra. Lha wis sak jroning netra. Nggih sagete paling ya kali tilem. Sak lebete netra. Nggih. Mboten sak lebete Paningal. terbaca. Padahal belum dilaksanakan. Baru hari ini kita kumpulkan tentang bahan-bahan atau media-media yang akan kita pakai. Dan itu sudah masuk 100%, yaitu pertama aturan mainnya kan syarat utamanya itu minyak kelapa dan Gandos. dan itu sudah terbaca. Sampai-sampai kita ulang lagi amalannya itu sampai sekian kalinya pun itu tidak terbaca meskipun tidak secara signifikan. Tapi sudah bicaranya 70 lebih. Maka disitulah Simba tertawa ada 75 kali. Istimewa ya. Nggih. Moga-moga bagi yang mendengar para kadang sejiwa rasa niki kali santri-santri khususnya. Sebenarnya konten ini untuk internal, tapi ya juga ya tidak apa-apa mengamalkan sebatas bagi yang mau mendengar dan menyukai konten kita. Ya semoga saja mensubscribe-nya ya kan gitu. Iya, betul. Karena suka dengan pembahasan-pembahasan sing kita sering kita bicarakan, yaitu jagung rasa. Ya ta? Nggih, Berarti ngopi-ngopi nang pesantren lenggah-lenggah kali baik jagongan tapi olah rasa, nguripi rasa, tur medar rasa. Monggo. Oke. Ingin pas tinjengane ngaji pesantren ini kok wonten kula diparani sosok yang perempuan dan sudah saya kenal, tapi orang itu sudah meninggal. Dan sosok itu karyawan di sini. Oh iya. Padahal selama ini saya nggak pernah membahas tentang dia. Tapi dia itu kelihatannya gembira dan wajahnya itu putih seperti orang Cina. Begitu dia mendekat itu saya tahan, ojo nyidek. Kalau kamu maksa, saya ambilkan keris panjangan saya gitu. Nah, itu mah.
Setelah itu yang kedua, saya main ke rumahnya kadang saya yang di pesantren. Ngapunten nggih, saya buang air Nah, di selokan. Tapi sebelah selokan itu ada seperti apa ya, jubel atau apa itu, nah, saya nggak kurang jelas lagi. Dia bilang, oh jangan kono. Loh, tapi kan tidak disiram, lo kan bilang gitu mbak. iya. Begitu saya siram, airnya tuh meludak yang di jubel besar itu. Tapi kok kelihatan airnya keruh gitu mbak. Nah, Itu maksudnya apa? betul. Oke. Kita bahas satu-satu ya, karena ini ada dua medaroso di mana perjalanan Kang Darmo niki kawonten salebete jiwane rasa nalika tilem. Iku maca rasane ketinggal teman sejawat atau teman sepekerjanya. Tapi beliaunya sudah meninggal. Tapi sebelum saya menjelaskan di mana itu tadi sudah dibahas, di mana karena kita apakah kita sudah berinteraksi secara rasa. Jadi koyok rasa itu langsung karena itu tadi menyebut sudah almarhum, sudah meninggal. Terus sampean itu koyok wong nyabe ta ya. Nggih, sinten? Merasakan? Merasa gitu. Oh, oke. Merasa. Berarti ada yang merasa. Berarti di mana dibicarakan di situ kita berarti ada berarti berada di antara sekitar kita sekarang ini. Ya. Begitu. Mungkin begitu kita perjelas baru panjenengan berinteraksi. Setelah dibahas ada lagi yang berinteraksi enggak merasa. Oke. Nah, disitulah bahwa dia itu memperlihatkan bahwa itu senang. Terus mendekati kita itu ada 3 fase ya. Ya takutnya kalau didekati itu kan ada pembahasan di dalam belajar kita yaitu tentang rasa, yaitu kesinungan, penjanggungan dan ayonian kan gitu. Takutnya kesinungan kan gitu ya. Mungkin Kang Darmo itu takutnya kesurupan atau gimana. Karena sedang ini kan sudah menjadi astral. Itu. Tapi yang terpenting kita ini sudah meninggal ya, jadi kita ngomong yang baik saja. Yang artinya dia memperlihatkan begitu bahagia dan sudah di tempat yang begitu indah mungkinnya mestinya. Kelihatannya aja sudah bersih, ceria, tapi dia mendekatinya. Ini juga ada trouble berarti. Karena apa? Ada trouble di Kang Darmo di mana yang perlu kita pikirkan bahwasanya kita pun juga berinteraksi sekarang ini kan ya. Nah, maka di sini ada Kang Solikan tadi karena ya Kang Solikan ini termasuk santrine Simba itu tergolong kategori anak indigo ya. Maka cepat sekali di mana dia berinteraksi dengan astral. Ini moga-moga aja selama kita konten ini anak indigo semacam ini. Terus ya kan? Akhirnya konten kita itu indah karena di mana kita ada pembahasan astral, ada yang bisa merasakan kehadiran astral itu. Nah itu. Terus yang kedua kita bahas tentang di mana buang air besar atau BAB ya. Buang air kecil di selokan atau mungkin itu bukan tempatnya ya. Harusnya kan di kamar mandi atau bagaimana. Mungkin di buang air kecil berarti sebenarnya rasa kita itu mungkin ada rasa sesuatu yang kurang cocok gitu, kurang cocok lah. Karena ini air kecil ya, buang air kecil. Tapi ini itu kan juga disebut
seninya rasa, iya kan? Iya. Bahwa di situ Kang Darmo ini dilarang pun di mana dia itu menyatakan rasanya kurang suka dengan mungkin temannya ini tadi. Iya, meskipun tunggal pesantren, di situ ternyata mau dibersihkan saja atau mungkin Kang Darmo ini wis tak sepuro, tak napa nggih, tak wis aku tak gombol tanpa harus punya rasa yang tidak baik dan menjadikan baik. Ternyata begitu ini disiram, ya ini pembersih ya, pembersih, ternyata malah di tempatnya yang genangan atau tempat pembuangan mungkin apa ya, got ya, selokan, penampungan selokan tadi ini malah meludak dan ternyata yuk airnya ternyata lebih keruh lagi. Sing artinya terus jarak di rasa-rasa Kang Darmo itu. Nah ini yang perlu, ada dua masalah harusnya Kang Darmo ini tentang olah rasa, nguripi rasa, berbeda rasa harus diperbaiki secara rasa. Harusnya tidak perlu ada persyaratan khusus di mana untuk nguripi rasa, di mana hablum minannas atau berinteraksi dengan sesama, kita harusnya pakai unsur positifnya saja, menurut saya. Cocok positifnya saja. Meskipun tahu hasilnya nanti itu ya karena terbaca winoronya itu atau kangilon kembarnya itu atau kojobongolanya, bahwa ya ternyata orang tersebut ini malah akan juga memperkeruh sebenarnya. Itu nggak perlu kita pikirkan hasil tentang itu, karena yang terpenting kita itu basyariah, kita itu komunitas dan beraneka ragam rasa gitu. Rasa itu aneka ragam, varian rasa, jadi ya harusnya ya ikuti betul. Nah ini yang penting lah, wis beda rasa itu sing angel itu dadi dalangi rasa, dadi sing gelar rasa. Medhar rasanya mudah, nalika cukule suluk gitu, beberno cerita, lah niki sing angel dadi dalangi. Niki sing ngarani kula critakaken dadi dalang rasa niku kudune di situ di mana kita itu pagelaran kelir itu mencapai rasa senang, rasa tidak senang, rasa emosi, atau rasa pertemanan, persahabatan yang begitu setia. Ini yang disebut varian rasa. Itu kunci dari medhar rasa. Yang artinya jangan kalian pikirkan tentang hasilnya, tentang medhar rasa. Yang terpenting cerita rasa niki pakem, jadi jujur, kejujuran, jujur saja. Mungkin bisa kita menjauh karena kita nggak mampu untuk selalu mendekat karena sudah terbaca. Boleh lah jadi pemaaf, seharusnya ya Kang Darmo tidak membuat di lingkungannya dia ya itu mau buang air kecil tadi ya, dalam bahasa sastra rasane, sastra cetone, coroko cetonya itu kan seperti itu, cipta rasa karsanya ya jangan gitu loh, ya jangan memperkeruh atau membuat masalah lah. Karena itu kan yuk masalah, karena kita pasti ditegur, karena ada teguran tadi
dalam kisahnya terus dan dibersihkan ternyata malah tempatnya meluap ya meluap nggih. Iki lek kula ngonceki medhar rasane sampean nalika paningal atau paningal terus aja bening ya malah rasanya Nggih, itu leres. sebenarnya itu seperti itu ngoten itu nalika medhar rasa niku ternyata nggih medhar rasa niku suwae lho digawe urip iya lah niki mau sing kala wingi kita dalam pembahasan nguripi rasa nah iki kudu bisa medhar rasa mulai wis dadi dalang iku kudu pakem mulai wis pakem tur bisa iso ngonceki rasa iki sing diarani menerjemahkan gimana penglihatan kita di dalam kepribadian sejati kita yang akan terbaca di mana kita ada prosesi badan wadah itu berhenti sejenak yaitu tidur. Maka tercipta nyipto akhirnya tergambarkan di mana tuh baca dengan optikmu maka akan menggambarkan tercipta gambar-gambar semacam itu. Makanya begitu jelas dan sangat tidak akan lupa. Ya ini namanya rasa itu. Tapi kok lupa berarti ya kembali yang hilang. Karena mungkin didorong dari rasa jenuh dan rasa capek. Tapi pasti lupa. Kita nggak akan ingat dan sampai tidak bisa merasakan karena tidak medhar. Nah gitu. Nggih. Nalika kita sadar iki nguripi rasa, olah rasa, nguripi rasa. Gimana perjalanan rasa itu? Nah, maka terjebak, tersimpan karena pasti ada benih tidak suka kan Dharma ini dengan tabiat-tabiat atau tingkah laku atau mungkin dalam tutur kata atau berbahasa. Maka disitulah terbentuk, terbaca yang saya anggap dengan sebutan panggilan kembar ini. Puas napa? Dereng. Sampun nggih. Nah niki penafsiran Kang Darmo atau ngonceki medhar rasane Kang Darmo. Monggo wonten malih. Alhamdulillah kula kalih panjenengan wonten dalu niki jagung rasa sampun mugi-mugi saged nyumerapi manfaati medhar rasa nalika urip teng alam donya kali ngonceki buka rasa sing terjebak di dalam sanubari tersimpan. Maka kita kupas hari ini ya inilah medhar rasa. Kula akhiri mugi-mugi nggih manfaat. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Salam.